Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi pediatrik dengan judul uji visus pada anak. Silakan dibaca, disimak, dan kalau perlu diskusikan dengan teman-temannya. Oke, kita segera mulai dengan satu pertanyaan. Apa itu visus? Visus berasal dari bahasa Latin visio, yang artinya tajam penglihatan. Uji visus merupakan bagian dari pemeriksaan mata dasar. Uji visus pada anak usia sekolah sebenarnya tidak berbeda dengan uji visus pada orang dewasa. Karena anak sekolah pada umumnya sudah bisa diajak komunikasi secara verbal dan mampu membaca teks objek, baik yang berupa huruf, angka, atau lambang-lambang lainnya. Jika muncul suatu pertanyaan, dengan alat apa uji visus dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat slide berikut ini. Ya. Alat uji visus bentuknya ada berbagai macam, sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping kanan ini. Orang menyebutnya sebagai sensat. Dan ada yang bentuknya seperti yang Anda lihat di gambar yang berikutnya ini, orang menyebutnya sebagai ecat. Tapi ada pula yang seperti ini. Yang ini orang menyebut sebagai lokmacat. Dan masih banyak lagi model-model yang lain. Dalam pelaksanaannya, uji visus ini, pasien duduk menghadap ke arah Snellen-Cat pada jarak 20 feet atau 6 meter. Itu jika ruangannya cukup panjang. Maksudnya ruang pemeriksaannya cukup panjang. Jika ruangannya kurang dari 6 meter, maka pemeriksaannya dapat dilakukan dengan jarak 10 feet atau 3 meter. Namun harus dengan menggunakan cermin. Jadi pasien duduk menghadap cermin dan Snellen-Cat yang tulisannya terbalik itu diletakkan di belakang pasien pada jarak 10 feet dengan cermin atau 3 meter dengan cermin. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Mari kita lihat slide berikut ini. Jadi uji visus ini dilakukan secara monokuler, artinya bila yang akan diuji adalah mata kanan, maka mata kirinya harus ditutup. Sebaliknya jika yang akan diuji mata kiri, mata kanannya harus ditutup. Dalam gambar di samping kanan ini, mata pasien ditutup dengan occluder stake. Ya, tetapi bisa juga pasien diminta untuk menutup salah satu matanya dengan tangannya sendiri, ya, seperti ini. Nah, itu tutup sendiri, ya, tutup sendiri gitu. Bila penderita hanya mampu membaca baris ke-1, yang tulisannya E itu, dokumentasikan sebagai VOD 20/200. Itu kalau yang sedang diuji mata kanan. Tapi kalau yang sedang diuji mata kiri ya VOS sama dengan 20/200. Bila penderita hanya mampu membaca baris kedua, dokumentasikan sebagai VOD sama dengan 20/100 jika yang diuji mata kanan, dan jika yang diuji mata kiri, maka VOS sama dengan 20/100. Bila penderita hanya mampu membaca baris ketiga, dokumentasikan sebagai VOD 20/70 atau mata kiri ya VOS sama dengan 20/70. Bila penderita hanya mampu membaca baris keempat, dokumentasikan sebagai VOD 20/50
jika yang diperiksa mata kanan, atau POS sama dengan 20/30 jika yang sedang diperiksa mata kiri. Saudara-saudara sekalian, bila penderita hanya mampu membaca baris kelima, dokumentasikan sebagai POD sama dengan 20/40. Itu kalau yang diperiksa mata kanan. Kalau yang diperiksa mata kiri, POS sama dengan 20/40. Jadi artinya 20/40 itu bahwa pasien itu dapat melihat baris kelima, membaca baris kelima itu dalam jarak 20 feet atau 6 meter. Sedangkan orang normal itu bisa dari jarak 40 feet atau ya adalah 12 meter. Artinya itu ya. Selanjutnya, bila penderita hanya mampu membaca baris ke-6, dokumentasikan sebagai VOD atau kalau yang kanan atau VOS kalau yang kiri sama dengan 20/30. Bila penderita hanya mampu membaca baris ke-7, dokumentasikan sebagai VOD atau mungkin POS yang diperiksa kanan apa kiri sama dengan 20/25. Bila penderita hanya mampu membaca hingga baris ke-8 atau bila penderita mampu membaca hingga baris ke-8, dokumentasikan sebagai VOD atau VOS adalah 20/20. Jadi uji bis ini dilakukan hanya sampai baris 8 karena baris 8 itu sudah batas normal. Ya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bila penderita tidak mampu membaca huruf yang paling besar pada hasil cat? Maka uji visus dilakukan dengan hitungan jari tangan. Ya. Ada satu postulat atau anggapan dasar bahwa seorang berpenglihatan normal masih dapat melihat jari tangan orang lain dari jarak maksimal 60 meter. Tentang bagaimana cara melakukannya, coba kita lihat slide berikut ini. Ya. Saudara-saudara sekalian, itulah tadi adalah bagaimana cara melakukan uji visus dengan hitung jari. Jadi saat melakukan uji visus, pemeriksa menginstruksikan kepada pasien. Coba perhatikan, jari tangan saya ini ada berapa? Gitu ya. Bila penderita mampu menyebut jumlah jari tangan pemeriksa dengan benar dari jarak 1 meter, maka dokumentasikan sebagai POD, misalnya yang diperiksa mata kanan, sama dengan 1/60. Jika yang sedang diperiksa mata kiri, ya dokumentasikan sebagai POS sama dengan 1/60. Artinya, jari tangan itu masih dapat diperiksa oleh orang normal dari jarak 60 meter, sama pasien itu hanya bisa 1 meter. Bila penderita hanya mampu menyebutkan jumlah jari tangan pemeriksa dengan benar dari jarak 2 meter, dokumentasikan dia sebagai VOD atau mungkin POS, terserah yang bersama mana, sama dengan 20/60. Bila penderita hanya mampu menyebut jumlah jari tangan pemeriksa dengan benar dari jarak 3 meter, dokumentasikan sebagai 3/60, tergantung yang kanan atau yang kiri ya. Jadi Anda bisa VOD 360 atau VOS 360. Tetapi bagaimana bila penderita tidak mampu menghitung jari tangan pemeriksa dari jarak 0,5 meter?
Jika memang terjadi demikian, uji bisnis dilakukan dengan goyangan tangan. Terdapat satu postulat atau anggapan dasar bahwa seorang yang berpenglihatan normal masih dapat melihat goyangan tangan orang lain dari jarak 300 meter. Tentang bagaimana cara melakukannya, coba kita lihat slide berikut ini. Ya. Jadi saat melakukan uji visus, pemeriksa menginstruksikan kepada pasien. Coba perhatikan, tangan saya ini bergerak ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah dari jarak 1 meter. Kemudian kalau bisa 2 meter dan seterusnya. Bila penderita hanya mampu mengenal arah goyangan tangan pemeriksa dari jarak 1 meter, maka dokumentasikan sebagai VOS atau VOD sama dengan 1/300. Bila penderita hanya mampu mengenal arah goyangan tangan pemeriksa dari jarak 2 meter, dokumentasikan sebagai VOD atau mungkin VOS 2/300. Tetapi bila penderita hanya mampu mengenal arah goyangan tangan pemeriksa dari jarak 3 meter, maka dokumentasikan sebagai VOD atau VOS 3/300 dan seterusnya. Ya, oke. Dan kita mulai dengan uji visus pada anak usia prasekolah. Uji visus pada anak usia prasekolah berbeda dengan uji visus pada anak usia sekolah. Di samping visusnya belum berkembang mencapai 6/6 atau 20/20, kemungkinan anak usia prasekolah belum dapat membaca huruf atau angka. Untuk mengatasi itu, maka uji visus dapat dilakukan dengan simbol-simbol. Seperti halnya Lea simbol cat. Seperti gambar di samping ini ya. Atau hot cat mengenai bagaimana bentuk dan bagaimana cara melakukannya. Mari kita lihat slide berikut ini. Pertama-tama, anak diajari dulu untuk mengenal lambang-lambang atau gambar yang ada pada kartu kunci, yang terdiri dari gambar kotak, buah apel, rumah, dan lingkaran. Kemudian anak diminta untuk melihat ke arah Lea simbol cat yang letaknya 3 meter di depan si anak. Kemudian pemeriksa meminta anak untuk mencocokkan gambar yang ditunjuk pada Lea simbol cat dengan gambar pada kartu kunci yang dipegang si anak. Yang perlu dicatat bahwa pemeriksaan visus ini dilakukan secara monokuler. Cara yang lain dilakukan dengan hot chart. Pertama-tama anak diajari dulu untuk mengenal lambang-lambang atau huruf yang ada pada kartu kunci, yang terdiri dari huruf H, O, T, dan V. Kemudian pemeriksa meminta anak untuk mencocokkan huruf yang ditunjuk pada Lea simbol cat yang ditunjuk pemeriksa maksudnya dengan huruf yang ada pada kartu kunci yang dipegang si anak. Sekarang kita memasuki uji visus pada bayi. Kesulitan utama dalam penilaian penglihatan pada bayi adalah bahwa penglihatan tersebut tidak dapat diuji dengan alat standar yang digunakan pada anak prasekolah atau anak usia sekolah. Kesulitan kedua adalah bahwa peneliti
penelitian telah menunjukkan bahwa penglihatan bayi yang normal pun jauh lebih rendah dibandingkan penglihatan anak usia sekolah yang normal. Sebelum dilanjutkan, marilah kita kenali dulu perkembangan fetus bayi dalam slide berikut ini. Pada saat lahir, penglihatan bayi sangat buruk. Dia hanya melihat warna hitam putih saja atau setara dengan 1/300. Namun sejalan dengan perkembangan usia, dia mulai melihat warna dan visinya akan terus meningkat sekitar 2/240 hingga 6/60 atau setara dengan 20/800 hingga 20/200. Karena tingkat kognitifnya juga masih sangat terbatas, maka uji fisik pada bayi ini akan dinilai secara kualitatif berdasarkan respon penglihatannya terhadap benda yang bergerak. Selanjutnya, alat apa yang digunakan dan dengan cara bagaimana fisik dilakukan. Mari kita lihat slide berikut ini. Inilah yang disebut sebagai optokinetic drum. Alat ini bentuknya silinder bulat panjang yang diberi tangkai sebagai porosnya. Pada permukaan silinder terdapat gambaran strip hitam putih dan bisa diputar sebagaimana nampak pada gambar di samping kiri ini. Mata bayi dinilai baik, artinya responnya terhadap gerakan baik. Bila mata bayi bergerak mengikuti arah gerakan strip hitam putih pada optokinetic drum sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi tidak ada data-data kuantitatif tapi kualitatif. Jadi dinilai baik, tidak baik kalau dia tidak mengikuti gerakan dari putaran optokinetic drum. Ya, seperti itu. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengisi presensi di Zato. Dan sampai jumpa minggu depan ya. Oke, sampai minggu depan.